Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Iketut Suintana, beserta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya, Niwayan Mandarika, nomor induk mahasiswa 2015613059, kelas 1D, D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai reksadana. Pembahasan yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah: yang pertama, pengertian reksadana; yang kedua, portofolio efek dan manajer investasi; yang ketiga, jenis-jenis reksadana; yang keempat, skema reksadana; yang kelima, profil risiko reksadana; serta yang keenam, kelebihan dan kekurangan reksadana. Sebelum membahas pengertian reksadana secara lebih rinci, pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan investasi dan kenapa kita harus berinvestasi. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan, serta guna mencapai tujuan dan rencana keuangan seperti dana pendidikan, dana pensiun, dan dana darurat. Nah, reksadana adalah salah satu instrumen investasi. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, apa sih portofolio efek dan manajer investasi itu? Portofolio efek yaitu surat berharga seperti saham, obligasi, deposito, dan lain-lain, di mana reksadana menempatkan investasi dan merupakan kekayaannya. Dengan portofolio artinya, reksadana harus melakukan diversifikasi investasi ke berbagai instrumen dan tidak boleh terkonsentrasi. Misalnya, reksadana saham harus berinvestasi di berbagai perusahaan dan tidak boleh hanya pada satu saham saja. Sedangkan, manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disepakati dan bertanggung jawab atas kinerja reksadana. Misalnya, manajer investasi memutuskan saham yang akan dibeli, dijual, atau dipertahankan. Untuk mengetahui mengenai apa itu reksadana secara lebih rinci, di sini saya akan menyuguhkan sebuah video mengenai apa itu reksadana agar semakin menambah pemahaman Anda. Selamat menonton! Menurut kakek nenek kita dulu, menabung itu pangkal kaya. Sekarang pepatah itu tidak lagi sepenuhnya benar, karena nilai uang kita akan tergerus oleh penurunan nilai mata uang dan kenaikan harga barang yang biasa disebut inflasi. Lalu bagaimana caranya agar uang kita bisa bertambah banyak sehingga kita bisa membiayai pendidikan anak, membuka usaha, atau mempersiapkan masa pensiun? Berinvestasilah, karena menabung tidak sama dengan berinvestasi. Tapi bukankah investasi butuh dana yang sangat besar, memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus untuk mengelolanya? Karena itu, reksadana hadir sebagai instrumen investasi yang murah, mudah, aman, dan menguntungkan bagi investor pemula yang memiliki dana terbatas. Kita bisa mulai berinvestasi hanya dengan Rp100.000. Dana kita dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan berpengalaman. Reksadana merupakan produk resmi yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Kita juga dapat mencairkan dana investasi kapan saja. Potensi keuntungan investasi di reksadana bisa lebih menguntungkan dari deposito. Apalagi di reksadana, hasil investasi Anda tidak dikenakan pajak. Lalu, apa sebetulnya reksadana itu?
Reksadana merupakan kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam berbagai portfolio investasi seperti deposito, obligasi, saham, pasar uang, dan lain-lain. Anda tertarik? Untuk mulai berinvestasi reksadana, Anda dapat dengan mudah, aman, dan nyaman melakukannya secara online di Bareksa, marketplace reksadana terintegrasi pertama di Indonesia. Di Bareksa, Anda sekaligus dapat mempelajari seluk-beluk investasi lebih dalam dan mengakses berbagai informasi, data, serta widget reksadana secara gratis. Silakan klik www.bareksa.com. Setelah menonton video tersebut, saya harap Anda dapat lebih memahami mengenai reksadana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Keunggulan dari reksadana pasar uang yaitu hasil yang relatif stabil dan cenderung tidak fluktuatif, sesuai untuk Anda dengan tujuan investasi jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Liquid atau mudah dicairkan. Pada umumnya, T+2 atau 2 hari bursa pasar modal setelah instruksi pencairan. Tidak ada biaya pembelian dan penjualan. Risiko yang relatif lebih kecil dibandingkan reksadana lainnya. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Keunggulan dari reksadana pendapatan tetap yaitu sesuai untuk Anda dengan tujuan investasi jangka menengah atau 1-3 tahun. Dan terdapat pembagian keuntungan tunai atau tambahan unit penyertaan yang dibagikan berkala untuk beberapa reksadana jenis ini. Yang ketiga adalah reksadana terproteksi. Keunggulan dari reksadana terproteksi yaitu imbal hasil yang lebih terukur dalam jangka waktu investasi tertentu. Yang keempat adalah reksadana campuran. Keunggulan dari reksadana campuran yaitu sesuai untuk Anda dengan tujuan investasi jangka menengah sampai panjang atau 3-5 tahun dan alokasi aset lebih fleksibel sehingga lebih adaptif dengan kondisi pasar. Dan yang terakhir adalah reksadana saham. Keunggulan dari reksadana saham yaitu sesuai bagi Anda dengan tujuan investasi jangka panjang atau di atas 5 tahun dengan profil risiko yang agresif. Berikut gambaran alokasi dana pada instrumen pasar uang, obligasi, dan saham pada beberapa reksadana. Pada reksadana pasar uang, alokasi dana 100% pada instrumen pasar uang seperti deposito, SBI atau sertifikat Bank Indonesia, atau obligasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pada reksadana pendapatan tetap, alokasi dana minimum 80% pada instrumen obligasi. Dan pada reksadana saham, alokasi dana minimum 80% pada instrumen saham, di mana potensi pertumbuhan relatif tinggi karena bersifat agresif. Skema reksadana. Secara sederhana, proses pembentukan reksadana terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama, manajer investasi dan bank kustodian membentuk perjanjian bersama yang disebut kontrak investasi kolektif atau KIK. Kontrak tersebut mengatur tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Tugas bank kustodian adalah melakukan penyelesaian transaksi, menyimpan surat berharga, menghitung NAB, dan menjadi unit registrasi investor. Sementara, tugas manajer investasi adalah mengelola dana untuk diinvestasikan pada produk pasar modal. Yang kedua, selanjutnya, reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif ditawarkan kepada investor. Investor berinvestasi di reksadana dengan cara melakukan pemindahan uang ke rekening reksadana yang terdaftar di bank kustodian. Selanjutnya, investor tersebut akan mendapat unit penyertaan sebagai satuan kepemilikan reksadana. Dana investor selanjutnya dikelola oleh manajer investasi ke instrumen saham, surat hutang, dan pasar uang.
Profil reksadana. Profil resiko reksadana adalah gambaran tingkat resiko yang investor sanggup menanggung dalam berinvestasi di reksadana. Penting sekali buat Anda yang akan menanamkan uang di reksadana untuk mengetahui profil resiko Anda. Berdasarkan profil resiko tersebut, Anda memilih jenis reksadana yang akan disusun dalam portofolio. Secara umum, profil risiko reksadana bisa dibentuk dalam 3 jenis, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif menanamkan uang mayoritas di reksadana pasar uang. Moderat menanamkan uang mayoritas di reksadana campuran. Dan agresif menanamkan uang mayoritas di reksadana saham. Menentukan profil risiko dilakukan dengan menjawab serangkaian pertanyaan atau kuesioner. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan berinvestasi di reksadana. Kelebihan berinvestasi di reksadana yaitu, yang pertama, dana investasi dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga investor tidak perlu repot mengelola investasi sendiri. Yang kedua, likuidasi tinggi, yaitu investasi dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga NAB yang berlaku saat penjualan. Yang ketiga, banyak pilihan produk sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Yang keempat, investasi reksadana dapat dibeli dengan modal sedikit. Sementara, kekurangan berinvestasi di reksadana yaitu, yang pertama, risiko berkurangnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas, yaitu terlambat dibayarnya perintah penjualan. Yang ketiga, risiko umum pasar modal, seperti perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang keempat, risiko bangkrutnya saham dan obligasi yang menjadi portofolio reksadana. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan terkait reksadana. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.